hari ini udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Ganti hari. Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Gitu ya, teman-teman. Sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih dekat diterima Bapak ketimbang Jabar. Sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak? Besok semuanya jelasan. Tapi yang jelas saya terima kasih buat semuanya, teman-teman. Dan semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Komunikasi dengan PDIP. Mantan Capres 2024, Anies Baswedan akhirnya batal maju ke pemilihan kepala daerah 2024, baik di Jakarta maupun Jawa Barat. Sebelumnya, mantan gubernur Jakarta itu digadang-gadang bakal maju di dua provinsi tersebut lewat tiket PDIP. Namun keduanya batal. Diduga kuat, Anies enggan menerima syarat yang diajukan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu untuk menjadi kader alias petugas partai. Info yang beredar, Anies sebelumnya bakal diduetkan dengan Ketua PDIP Jabar, Ono Surono untuk maju Pilgub menjadi breaking news di semua media. Bahkan sempat beredar tiket kereta Anies tengah bertolak ke Bandung untuk persiapan mendaftar Pilgub. Terkait kejadian demi kejadian itu, warganet ramai memasang tanda pagar Abah dalam media sosial X. Alhasil, tagar Abah menjadi trending topik di Indonesia. Banyak warganet yang salut dengan pendirian Anies yang menolak bujukan menjadi petugas partai. Namun ada beberapa yang nyinyir ke Anies karena batal nyagu. Teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Mana? Oh iya tuh Mas Anies datang. Oh iya tuh Mas Anies. Mas Anies datang. Mas Anies. Wes, keren loh. Mas Anies Caimin datang keren loh menurutku. Nggak pernah loh, karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih. Ini menurutku langkah. Ya, gimana Mas Kodari? Sangat bagus memberikan pesan persatuan. Oke, Mut, kita dengar omongan Mas Anies ya. Thank you Mut, nanti aku ke kamu lagi Mut. Thank you. Jurnalis kenamaan Indonesia, Najwa Shihab, memuji kedatangan Anies Baswedan dalam penetapan calon pemenang dalam Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Najwa Shihab memuji sikap kesatria Anies Baswedan yang datang dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Menurutku harus ditepuk tanganin sih Mas Anies. Iya. Ini proses bernegara, akhirnya ada ujungnya, ya kita hormat itu. Tapi yang bakal orang sorot, 01 datang, kenapa 03 nggak datang? Belum tentu. Saya berasumsi, maaf. Siapa tahu datang. Saya berasumsi. Tapi ini jadi pressure ke Mas Ganjar dan Pak Mahfud sih. Saya rasa udah ganti baju sekarang. Tadinya nggak mau datang, mereka datang. Ya udah deh. Ia lalu membandingkan dengan sikap Prabowo saat kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo tidak hadir dalam penetapan kemenangan Jokowi waktu itu. Pujian pun juga terlontar dari konsultan politik M. Kodari. Ia mengatakan bahwa Anies menunjukkan sikap negarawan dan juga kesatria. Padahal menurut Kodari, Anieslah orang yang paling gencar melakukan kritik kepada pemerintahan. Namun usai putusan MK, Anies melakukan sikap kenegarawan yang patut dicontoh oleh generasi selanjutnya. Tapi Pak Prabowo-nya belum masuk. Tapi menurutku aku benar-benar merasa menarik sih kedatangan karena yaitu di 2014-2019 Pak Prabowo tidak hadir di acara penetapan. Gini, saya highlight lagi ya, yang paling menarik dari Mas Anies ini. Selama ini yang dianggap paling kritis, paling oposisi terhadap pemerintahan itu Mas Anies. Kalau PDIP dan Ganjar kan mendadak oposisi aja, baru belakangan oposisi. Apa mendadak oposisi? Mendadak oposisi. Mau nggak mau jadi oposisi ya? Mau nggak mau? Iya. Dan itu pun salah strategi sebetulnya. Pendukung Jokowi. Salah oposisi. Jadi Mas Anies sebagai yang mewakili yang 20% tidak puas kepada Pak Jokowi selama ini. 26, 25. Nggak, selama ini kan kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi kan 80%, yang tidak puas 20%. Itu segmen yang diambil oleh Mas Anies. Gitu.
M. Kodari lalu memberikan highlight soal perjalanan Anies dalam Pilpres 2024. Ia adalah orang yang sejak awal memilih untuk berada di jalur perubahan. Artinya, ia adalah orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi waktu itu memiliki tingkat kepuasan 80%. Artinya, Anies hanya memiliki 20% pendukung. Dan jauh-jauh hari saya mengatakan Mas Anies peluangnya agak sulit untuk menang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Karena apa? Kolam suara dia itu cuma 20%. Jangankan 50%, 30% aja sulit untuk tembus dan nggak pernah tembus. Pada hari ini yang 20% itu datang. Gitu. Kalau pada hari ini ukurannya jangan yang 20%, ukurannya yang dia dapat suara pemilu atau masa di korting 6%, 20%. Saya menjelaskan tentang kronologi politik dan sosiologi politik. Maksudnya kan dia datang di sini sebagai capres. Berarti kan Iya, tapi sebetulnya dia secara sosiologi politik mewakili yang 20% itu, Nana. Iya. Nah, sebetulnya kolam suaranya Pak Prabowo dengan kolam suaranya Mas Ganjar itu sama, yaitu mereka yang puas kepada Pak Jokowi, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita bicara antara pendukung katakanlah pemerintah dan oposisi selama ini itu Mas Anies justru yang datang gitu loh. Dan ini sebetulnya simbol yang jauh lebih kuat. Karena apa? Karena ya puas tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi pada hari ini itu menjadi bagian dari proses yang sama-sama mendukung ketatanegaraan